Nah, balik lagi sama gue Steven dan hari ini masih sama, gue bakal ngebahas mobil 90-an, tahun 90-an. Dan yang ada di sebelah gue ini mobilnya Toyota Corolla. Nah, Toyota Corolla ini diproduksi tuh dari tahun 87 sampai 92. Cuman yang 92 itu gosipnya katanya tuh untuk ngabisin stok yang tahun 91. Mobil ini tuh ada 3 trim. Trim pertama itu SE, karburator, itu mesinnya masih sama kayak Starlet Capsule. Yang kedua itu 1600 SE Limited, dan yang ketiga itu yang paling tinggi GTI. Mobil ini memiliki dimensinya itu 4,6 meter panjangnya, lebarnya itu 1,65 meter, dan tingginya 1,3. Mobil ini cc-nya kan 1600. Tenaga yang dihasilkan itu di saat barunya itu 94 horsepower, dan torsi yang dihasilkan 135 Nm. Sekarang kita bahas tampang depannya Toyota Corolla SE Limited tahun 91. Jadi ini kalau misalkan Toyota itu lampu orinya masih Koito. Cuman ini lampu sennya udah diganti. Sebenarnya ini lampu kecil. Cuman ini diganti sama yang punya USDM. Tapi udah ada sennya juga. Karena kalau misalkan mobil tahun 90-an itu sennya tetap di sini nih, di bumper. Dan ini juga masih pakai Koito. Terus yang sama mobil-mobil klasik tahun 90-an itu yang gue suka selalu ada list chrome-nya nih di bumpernya. Dia mengelilingi bodi ya. Terus di sini ada list chrome. Kita lanjut ke bagian grillnya. Bagian grillnya itu menurut gue yang paling menarik. Karena motifnya itu kalau kita lihat itu kayak gelombang ya. Gelombang. Bukan yang kayak kalau Grand Civic itu kan lurus. Nah ini kayak gelombang gitu. Terus warnanya tuh metal. Ini lucu. Bumpernya ini udah ditambahin sama add-on. Terus di airdam-nya itu cuman ada di tengah. Di samping sini nggak ada nih. Paling di bagian depan yang bisa gue bahas itu. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya bro. Dari bagian sampingnya ini tuh kita ngeliat ya sekilas itu mirip banget kayak Grand Civic. Jadi kayak ini kan rival ya. Mobilnya itu dia agak panjang. Cuman kelihatan bodinya itu pipih. Kalau mobil-mobil tahun 90-an Jepang itu selalu seperti itu. Jadi karena setelah ini Grid Corolla itu dia udah agak menggelembung, menggendut bodinya. Nah sekarang kita bahas satu persatu bagian sampingnya. Velgnya ini udah pakai NK CPR, ini original, ringnya 14. Terus nah ini, bagian ini ditambahin sama yang punya karena aslinya itu Sand Defender itu nggak ada. Ini ditambahin, aftermarket untuk mobil Toyota. Terus spionnya ini masih plastik. Nah cuman yang ciri khas mobil tahun 90-an lagi adalah ini. Kalau mobil tahun 90-an itu pasti ada antena dan semuanya itu ada di pilar A dan sebelah kanan. Terus yang gue demen lagi mobil ini tuh semuanya list kacanya itu udah dikelilingin sama chrome ya. Ini udah dikelilingin sama chrome. Jadi seperti yang gue bilang kayak klasiknya tuh dapat banget. Di sininya juga udah chrome. Handle pintu ini ada aksen chrome sedikit di bawah. Nah, terus di sini ada lubang angin nih. Biasa mobil-mobil tahun 90-an di sini juga ada lubang angin di pilar C. Oke, paling bagian sampingnya yang bisa gue bahas itu aja. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Sekarang kita bahas bagian belakangnya Toyota Corolla SE Limited tahun 91 ini. Jadi belakangnya itu tuh minimalis banget menurut gue. Dari lampunya ini kotak doang biasa. Klasiknya tuh terkesan klasik banget. Terus di sini ada emblem, masih ada emblem Toyotanya. Terus di sini Corolla dan ini tipenya. Nah, cuman yang menarik lagi di sini tuh dikelilingin sama chrome nih lampunya nih. Dikelilingin sama chrome. Terus kalau kalian lihat pasti ada yang beda dari mobil ini, yaitu apa? Plat nomornya. Plat nomornya ini pendek, ini hasil kreativitas yang punya nih. Jadi ini disambung. Ini lucu banget sih menurut gue, ini ide banget gitu. Ini pendek, mungkin kalau kalian ngelihat kan plat nomor biasanya Corolla ini ya dia pakai penyangga lah ya, kelihatan. Nah terus di sininya itu ada lampu nih yang buat nerangin plat nomor di dua sisinya. Terus bumpernya juga sederhana banget, dia cuman bumper tipis khas mobil zaman dulu. Nah ininya dilapisin sama plastik dan di tengahnya itu ada chrome-nya. Terus di bagian kacanya itu juga masih ada chrome-nya juga nih, dikelilingin sama chrome. Udah dilengkapi sama defogger, lengkap sama stikernya. Sekarang kita lihat kapasitas bagasi mobil ini.
kapasitas bagasinya secara mengejutkan menurut gua ini untuk mobil tahun 90-an tuh gede. Ini termasuk gede, agak ke dalam situ ya. Karena mungkin mobilnya itu panjang, ini panjangnya kan tadi gue bilang 4,6. Jadi ini tuh menurut gua cukup besar lah. Terus di bagasinya itu ada apa aja? Yuk kita lihat di bawahnya nih. Jadi ini bagasinya udah standarnya udah dikasih karpet ya, Bluedroo. Terus di bawahnya itu ada ban serep. Terus khas mobil tahun 90-an, dongkrak kunci-kuncinya tuh ditaruh begitu aja. Kayak dikasih tempat penyimpanan. Terus ditaruh begitu aja. Di sini udah ada lampu nih, satu. Udah ada lampunya. Sekarang kita mau coba kualitas duduknya di kabin belakang Toyota Corolla ini. Sekarang kita bahas kualitas duduk di kabin belakang Corolla Twin Cam ini. Jadi kualitas duduknya sih menurut gue enak. Cuman emang ini pahanya nggak tersangga secara full ya. Ini masih ngegantung. Tapi kaki masih bisa dimasukin ke bawah. Terus bahannya itu bagus. Gue entah kenapa ya kalau mobil tahun 90-an itu terutama Toyota tuh kualitasnya tuh awet gitu. Gue jarang banget kayak ngelihat mobil-mobil tuh entah itu Starlet, entah itu Grid Corolla, itu kayak kualitas interiornya tuh rata-rata masih rapi. Nah ini joknya juga empuk, terus motifnya sama dia dengan yang di door trim. Nah sekarang di belakangnya itu ada apa aja? Di sini ada handle pintu ini, terus ini tuas untuk ngebuka pintu. Terus di sini ada pegangan. Nah cuman yang uniknya kalau Toyota itu pencetannya ini kayak Mercy nih. Jadi kalau misalkan kalau Honda itu kan dia kayak titik terus kita naik turunin. Nah ini tuh tombolnya pencet naik ke atas bawah. Ini tombolnya. Terus di sini mobil tahun 90-an biasa lampu kabinnya itu selalu cuma ada di tengah. Di belakang itu nggak ada apa-apa. Terus di sini udah ada speaker 2 ya. Ini ada speaker, terus di belakangnya udah dikasih Bluedroo juga. Keren sih buat gue, duduk di sini tuh menurut gue masih enak lah buat orang setinggi gue masih cukup nyaman. Sekarang kita bahas ke kabin depannya nih. Sekarang gue mau ngebahas kualitas door trim dari mobil ini. Jadi kualitasnya itu menurut gue bagus ya gitu, soft touch, ini soft touch, terus ini ada Bluedroo-nya senada dengan jok. Di sini ada central lock, terus di sini ada window lock juga. Ini power window-nya ada yang auto cuman buat driver. Nah, terus di bawahnya ini ada door pocket. Cuman yang gue bingung kenapa ini mesti dibelah deh. Fungsinya nggak ada ini bakal lebih fungsi sih. Karena ini kapasitasnya kecil banget, tapi masih dibelah kayak gini. Mungkin supaya lebih kuat kali dudukannya. Nah terus di bawahnya ini ada Bluedroo ya. Ini masih ada Bluedroo. Nah sekarang kita lihat di samping kanan setirnya itu di sini ada panel AC. Ini buat buka tutupnya. Terus di sini ada tempat penyimpanan koin nih. Mobil-mobil 90-an wajib banget nih ada ginian. Terus di sini speaker. Ini dimmer untuk instrumen cluster. Terus di sini ada tuas untuk buka kap mesin. Dan di sini sama kayak mobil-mobil Jepang lainnya ada tuas untuk buka bagasi dan tangki bensin. Cuman yang menariknya dari mobil ini, jadi mobil ini kan sekelas dengan Grand Civic ya. Fitur joknya itu jauh lebih banyak. Joknya ini udah ada pengatur ketinggian nih. Di Grand Civic belum ada. Terus di samping sini ada tuas untuk mengatur lumbar supportnya. Jujur gue kaget sih. Jujur ini gue sama sekali kaget untuk mobil Toyota tahun 90-an. Ini udah ada untuk lumbar supportnya. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya. Setirnya ini tuh enak ya digenggamnya. Khas mobil-mobil tahun 90-an. Digenggamnya ini kecil. Cuman tuh dipegangnya kualitasnya enak. Dan yang lucunya lagi, jadi di mobil ini tuh hampir gak ada lambang Toyota. Tapi adanya tulisan Toyota. Dan tulisannya itu yang di setir ini nggak di tengah tapi di samping. Ini hal unik pertama nih yang gue notice ya.
Terus hal unik kedua di mobil ini itu pengaturan electric mirror-nya itu ada di sini. Biasa kan kalau misalkan mobil-mobil lain mungkin di bawah sini ya. Ini ada di tengah sini nih, di dekat rem tangan. Ini unik banget. Yang ketiga itu hal uniknya, dia tempat koinnya itu ada 2. Di sini ada tempat koin lagi. Padahal tadi kan di sini udah ada yang di samping kanan setir. Di sini udah ada. Di bawah sini nih ada armrest, bukan armrest juga sih, ini tempat penyimpanan. Cuman ini yang gue bilang tadi udah gue sebutin 3 hal unik, dan yang ini adalah yang keempat. Tempat penyimpanannya itu bukannya ke samping. Ya nggak gede sih, cuman ya lucu aja gitu. Tempat ini keren sih, nih keren banget yang ini. Terus ini tadi yang seperti gue bilang, ini udah ada lumbar support. Waduh, gila sih. Terus sekarang kita bahas secara keseluruhannya. Dashboardnya itu kualitasnya bagus banget ini, solid, soft pad juga. Terus desainnya itu dia sampai ke jok samping kiri nih, dia memanjang gitu sampai jok samping kiri. Kalau misalkan Civic kan di sini, terus di sini partnya beda. Nah cuman ini tuh sampai ke sini. Di sini udah ada jam digitalnya juga. Terus ini head unitnya masih ori Alpine. Di bawah ini ada kisi AC, ini pengaturan AC ya, masih yang tipenya geser. Di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar nih. Terus di bawahnya itu ada asbak. Di sininya ada lighter, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan defogger. Hazardnya ada di sini. Terus instrumen klasternya itu juga masih sederhana banget, kayak mobil-mobil zaman dulu. Dia cuman ada di kiri itu ini tangki bensin, kapasitas bensin yang tersisa. Terus di sini ada speedometer, di sini ada RPM meter, dan di sebelah kanannya itu ada suhu mobil. Dan joknya itu yang seperti yang gue bilang, jok depannya tuh enak. Ini walaupun bukan tipenya yang tertinggi GTI, dia joknya tuh udah sampingnya nih udah ada bantalan nih. Udah ada bantalan kiri kayak semi bucket gitulah. Terus kita lihat kapasitas ininya. Kapasitas lacinya itu, laci penyimpanannya itu menurut gue cukup besar, bukaannya juga gede. Dan ininya plastik ya, tapi ya beda kualitas dengan yang di dashboard. Tapi ini oke sih, cukup besar. Nah sekarang kita pindah ke atas. Ini udah blue draw semua, blue draw atapnya. Terus ini sun visornya belum ada kaca. Yang di samping sini, yang di samping sini udah dilengkapi dengan kaca cermin. Terus di balik tuas ya, di balik tuas setir gue belum bahas tadi. Tuas setirnya itu seperti biasa, ini buat mengaktifkan lampu dan sen. Terus di sebelah kiri ini untuk mengatur wiper. Nah mobil ini tuh udah dilengkapi dengan tilt. Nah ini mobilnya. Udah paling itu aja yang bisa gue bahas dari kabin depannya mobil ini. Sederhana tapi modelnya lucu menurut gue. Sekarang kita langsung ke driving experience-nya gimana. Let's go. Nah jadi ini enak banget sih ini mobil ya. Maksudnya ya lucu gitu. Driving experience-nya menurut gue mobilnya lucu. Posisi duduk jujur lebih enak daripada Grand Civic, walaupun ini tapi kakinya nggak terlalu ngegantung. Terus handling mobilnya itu belum bisa, ntar gue kasih tahu. Cuman ya soundproofing mobil zaman segini kita nggak bisa berharap banyak ya. Dan ya jujur sih mungkin apa karena gue terlalu subjektif, gue nyetir manual itu udah jarang banget, dan gue seneng banget nyetir manual mobil tahun 90-an tuh gue seneng banget. Nah cuman suspensinya itu nggak tahu ya, apa mobil tahun 90-an begitu semua. Kayak Grand Civic itu juga sama, tiap kali ketemu polisi tidur yang agak tinggi pasti gesrot. Ini gue duduk berdua aja tuh gesrot. Grand Civic tapi lebih parah lagi.
Sama kalian harus tahu ini informasi. Jadi mobil ini tuh dijual. Nanti gue bakal taruh Instagram dan nomor telepon yang punya. Ini mobil catnya masih original, kecuali bumper. Terus kalau kalian tahu kelemahan mobil Corolla Twin Cam ini adalah di door trim sini nih. Biasa kalau misalkan kalian lihat itu udah pada lepas-lepas. Ini masih utuh. Di bagian situ tuh yang depan kiri dan belakang itu ada yang lepas tapi nggak banyak. Yang ini masih utuh. Jadi salah satu kelemahan mobil ini adalah ya itu, door trimnya tuh kainnya suka lepas. Coba ya. Handlingnya sih menurut gua enak ya ini ya, untuk ya Corolla sih memang diciptakannya. Banyak jeep ya di sini. Handlingnya enak, cuman ya seperti yang gue bilang soundproofingnya nggak bagus. Handlingnya tuh enak banget, dan tenaganya ya standar lah ya, karena ini bukan tipe yang trim tertingginya. Ini SE Limited, horsepowernya tadi yang baru itu 94. Paling itu aja yang bisa gua share buat Corolla Twin Cam ini. Nah, buat kalian yang emang tertarik dengan mobil ini, boleh dikontak orangnya. Interiornya masih rapi banget, catnya hitam solid, full original. Kilometernya ini 120.000 ongoing, 120.000. Fungsinya semuanya masih fungsi, dan velgnya ini dijual terpisah. Kalau kalian mau, velgnya dijualnya terpisah. Nanti kalau kalian kontak itu bakal dapetnya velg standar. Oke, thank you buat yang udah nonton. See you on next video. Adios, bye.